Halo semua, jumpa lagi dengan saya masih di pekarangan sekitar rumah. Hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk membahas mengenai budidaya tanaman pisang di pekarangan rumah. Nah, mendengar kata pisang tentu kita tidak asing ya, tapi jangan merendahkan atau jangan menganggap bahwa tanaman pisang ini tidak memiliki daya jual yang bagus. Karena pada kenyataannya kebutuhan pisang pun itu cukup tinggi, kemudian harganya juga sebenarnya lumayan cukup bisa diandalkan untuk menambah pendapatan kita. Nah, seperti yang sudah ada di depan kita ini salah satu tanaman pisang yang kita tanam di sekitar pekarangan rumah. Jadi saya akan memberikan sedikit tips bagaimana supaya budidaya tanaman pisang ini bisa maksimal, bisa berbuah dengan bagus, kemudian tidak rusak. Jadi yang pertama mengenai penanaman. Untuk penanaman tanaman pisang di pekarangan rumah sebaiknya kita memilih pada bagian-bagian pinggir pada pekarangan yang kita miliki. Jadi memang kalau hanya memanfaatkan pekarangan rumah kemudian kita menanamnya dengan asal-asalan, itu nantinya kita akan repot karena kita tahu bahwa pisang hanya berbuah dalam waktu yang cukup lama, sekitar kalau tidak salah 6 bulanan itu baru berbuah, jadi sekitar 1 tahunan itu bisa 2 kali atau mungkin 3 kali. Jadi yang kita pertimbangkan adalah bahwa pokok pisang ini akan memiliki daun yang lebar dan itu akan menutupi areal. Jadi areal itu bisa rimbun, dan apabila kita tanam di tengah-tengah pekarangan atau di tengah lokasi, dia nanti pekarangan kita tidak bisa maksimal, dalam arti kita tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam sayuran atau yang lainnya. Nah, jadi yang pertama kita pilih lokasinya, kita tanam di pinggir saja, itu untuk memanfaatkan, untuk memaksimalkan lahan yang ada di pekarangan rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perhatikan pokok pisang seperti ini. Jadi yang kita butuhkan adalah satu pokok pisang saja yang nantinya kita harapkan bisa berbuah dan buahnya cukup bagus. Jadi kalau kita menanam pisang kemudian tumbuh tunas seperti ini, akan lebih baik jika tunas-tunas baru ini kita kurangi. Kalaupun kita ingin agak cepat, mungkin bisa dipertahankan 1 atau 2 pokok atau 2 batang saja dalam satu rumpun, jadi dia perkembangannya bisa bagus, hasilnya bisa maksimal, buahnya bisa maksimal, seperti itu. Jika lebih dari 2, sebaiknya pokok pisang ini atau batang pisang ini kita kurangi, kita pangkas saja supaya pertumbuhan atau perkembangan pokok pisang yang ada bisa cepat maksimal. Itu yang pertama. Kemudian jangan lupa juga untuk memperhatikan pemupukan. Kalau bisa, meskipun ini tanaman hanya tanaman pisang, tapi kalau bisa kita sediakan juga pupuk, paling tidak pupuk kandang, untuk bisa merangsang pertumbuhan agar lebih baik lagi. Nah, seperti ini. Walaupun hanya diletakkan di sekitar pekarangan atau kita letakkan di bagian-bagian pinggir, tapi ini nantinya juga akan menghasilkan sesuatu yang lumayan bagus. Nah, mengenai hama, penyakit, ini bisa kita lihat, ini salah satunya. Tapi jangan khawatir, meskipun terdapat seperti ini, tanaman pisang ini cukup bisa bertahan. Kalau
Kalau mempunyai waktu, kita bisa juga dalam arti membuang hama tersebut, atau kita biarkan begitu saja juga tidak apa-apa. Nah, ini seperti ini salah satunya. Tanaman pisang ini meskipun terlihat sepele, tapi sebenarnya hasilnya cukup lumayan bagus. Dan tanpa terasa, tanaman-tanaman seperti ini juga akan memberikan tambahan penghasilan untuk kita ya. Nah, selanjutnya ini masih mengenai hama dan penyakit. Ini salah satu kendalanya, kadang-kadang tanaman pisang kita juga mengalami hal seperti ini. Ini patah dia batangnya, karena sebenarnya ini buahnya cukup bagus, dan sayangnya batang pisangnya tidak cukup kuat untuk menampung atau menahan beban dari buah yang dihasilkan, sehingga dia roboh seperti ini. Coba dilihat, ini hasilnya cukup bagus, ini buahnya cukup bagus. Nah, seperti ini. Cuma sayangnya ini roboh seperti ini. Tapi mudah-mudahan kita berharap ini bisa tetap sampai tua, jadi tetap bisa dimanfaatkan. Nah, seperti ini dalam satu rumpun ini banyak sekali, ada beberapa pokok pisang. Sebenarnya ini kurang bagus, sebaiknya kita kurangi saja. Kita kurangi, kita sisakan 2 maksimal ya. Kalau bisa jangan sampai lebih dari itu, karena nanti hasilnya kurang bagus. Nah, ini sebagian ditanam di tengah lokasi, jadi nanti lokasinya sangat rindang. Seperti itu ya. Ini bisa menjadi peluang tambahan bagi kita yang ingin memaksimalkan penghasilan untuk tambahan dari penghasilan di sekeliling kita atau di pekarangan rumah kita. Mudah-mudahan saya berharap ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pemikiran kita bersama untuk bisa lebih giat lagi, untuk bisa lebih memanfaatkan apa yang ada secara lebih maksimal. Dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi pertimbangan untuk kita yang ingin mendapatkan tambahan kerjaan sampingan yang menghasilkan cukup bagus. Itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu pada video saya berikutnya.